Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Fitri Noviana Salsabila, NPM 2121092, dan teman-teman saya Alganyu Raca Sabrina 2121065, Rizky Rizaldi 2121067, M Farhan Franz Putra 2121068, Irmawati Pasaribu 2121069, Baro Zikrirah Al-Rashid 2121071, Aulia Fadilah Yorifra 2121074, Muhammad Zahin Akbar AS 2121078, Sanya Majidah 2121079. Adapun topik yang akan kami bahas adalah hukum administrasi negara. Pengertian hukum administrasi negara. Kata administrasi berasal dari bahasa Inggris administration, yang pada mulanya berasal dari bahasa Latin administrare, yang berarti melayani. Pengertian administrasi dalam arti yang sempit berarti segala kegiatan nulis-menulis, catat-mencatat, surat-menyurat, ketik-mengetik, serta penyimpanan dan pengurusan masalah-masalah yang hanya bersifat teknis ke tata usaha belaka. Dengan demikian, pengertian administrasi dalam arti sempit sama artinya dengan tata usaha. Administrasi dalam arti luas menurut Leonardi White adalah suatu proses yang umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara, atau swasta sipil atau militer, usaha yang besar atau yang kecil. Pengertian administrasi menurut CST Kansil. 1. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan atau instansi politik, artinya meliputi organ yang berada di bawah pemerintahan, mulai dari presiden, menteri, atau termasuk sekjen, irjen, gubernur, bupati, dan lain sebagainya. Dan pada intinya, semua organ yang menjalankan administrasi negara. 2. Sebagai fungsi atau sebagai aktivitas, yaitu sebagai kegiatan pemerintahan, artinya sebagai kegiatan kepentingan negara. 3. Sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang meliputi tindakan aparatur negara dalam menjalankan undang-undang. G. Pringgodikdo, yaitu pengertian dari hukum administrasi negara mencakup unsur sebagai berikut. Yang pertama ada hukum tata cara pemerintahan atau yang disingkat dengan HTP, yaitu eksekutif atau aktivasi eksekutif atau tata pelaksanaan undang-undang. Nah, yang kedua itu ada hukum administrasi negara dalam arti sempit, ialah tentang tata penguasaan rumah tangga atau negara. Rumah tangga negara dimaksudkan dengan segala tugas-tugas yang ditetapkan dengan undang-undang sebagai unsur negara. Dan yang terakhir itu ada hukum tata usaha negara atau disingkat dengan HUTN yang berkaitan dengan surat menyurat kearsipan. Menurut EUTRE yang mengemukakan bahwa hukum administrasi negara mempunyai dua objek, yang diantara lainnya di sini yang pertama ada objek sebagian hukum mengenai hubungan hukum antara alat-alat perlengkapan negara yang satu dengan alat perlengkapan negara yang lainnya. Yang kedua di sini ada objek sebagian aturan hukum mengenai hubungan hukum antara alat perlengkapan negara dengan perseorangan privat. Hukum administrasi negara juga merupakan perhubungan hukum istimewa yang diadakan sehingga memungkinkan para pejabat negara untuk melakukan tugasnya yang sangat istimewa. Teman-teman, hukum administrasi negara secara luas dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah Besturage, hukum pemerintahan. Yang kedua Justitiage, hukum peradilan. Yang ketiga Politirage, hukum kepolisian. Dan yang keempat adalah Regerarage, yaitu hukum perundang-undangan. Sumber-sumber hukum administrasi negara. Pada umumnya, sumber administrasi negara dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber hukum dalam arti material, yaitu sumber hukum yang berturut menentukan isi kaidah hukum. Sumber hukum material ini berasal dari peristiwa-peristiwa dan pergaulan masyarakat dalam peristiwa-peristiwa. Ini dapat dipengaruhi bahkan menentukan sikap manusia. Adapun yang menjadi sumber hukum material yaitu hukum sosial, tradisi, tahapan dalam penelitian ilmiah, dan sebagainya. Yang kedua, sumber-sumber hukum formal, yaitu sumber hukum yang sudah diberi bentuk tertentu. Agar berlaku umum, suatu kaidah harus diberi bentuk-bentuk sehingga pemerintah dapat mempertahankannya.
Adapun yang menjadi sumber hukum formal. Teori hukum administrasi negara yang yaitu teori Eka Praja atau teori Eka Tantra. Teori Eka Praja atau Eka Tantra. Teori ini ada di dalam negara dengan sistem pemerintahan monarki absolut dengan seluruh kekuasaan negara berada di tangan satu orang yaitu raja. Di mana raja dalam sistem pemerintahan yang bersifat pemerintahan monarki absolut memiliki kekuasaan untuk membuat peraturan sebagaimana kekuasaan legislatif, menjalankan eksekutif dan mempertahankan dalam arti mengawasi yudikatif. Terima kasih. Oke, selanjutnya teori Dwi Praja atau Dwi Tantra. Han Kelsen membagi seluruh kekuasaan negara ke dalam dua bidang, yaitu yang pertama legislative power atau law creating function, yang kedua judicial power. Legis exercitio ini bersifat luas, yakni melaksanakan the constitution, beserta seluruh undang-undang yang ditetapkan oleh kekuasaan legislatif. Maka mencakup selain kekuasaan administratif juga seluruh judicial power. Han Kelsen membagi kekuasaan administrasi menjadi dua bidang, yaitu disebut dikotomi atau Dwi Praja atau Dwi Tantra. Yaitu yang pertama political function atau government, yang kedua administrative function atau Verwaltung atau Bestuur. Teori ini membagi fungsi pemerintahan dalam dua fungsi, seperti yang disebut sebagai teori Dwi Praja. Kemudian teori Tri Praja atau Trias Politica. John Locke membagi tiga kekuasaan dalam negara yang berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain, yaitu 1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat perundang-undangan. 2. Kekuasaan eksekutif. Teori catur beraja. Berdasarkan teori residu van Vollenhoven membagi kekuasaan atau fungsi pemerintahan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada fungsi memerintah atau Bestuur, yang kedua ada fungsi polisi atau Polite, yang ketiga ada fungsi mengadili atau Justitie, yang ketiga ada fungsi mengatur atau Regular. Fungsi mengatur atau Bestuur memiliki tugas yang sangat luas, tidak terbatas dalam perundang-undangan saja. Pemerintah juga mencampuri urusan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Yang kedua, ada fungsi polisi atau Polite. Fungsi ini melaksanakan pengawasan secara preventif, yakni upaya memaksa penduduk suatu wilayah untuk melaksanakan ketertiban hukum serta mengadakan sistem penjagaan. Yang ketiga ada fungsi mengadili atau Justitie. Pengawasan yang respektif sifatnya, yang berarti fungsi ini melaksanakan tindakan yang konkret sehingga perselisihan tersebut dapat terselesaikan berdasarkan hukum dan dengan seadil-adilnya. Yang ketiga ada fungsi mengatur atau Regular, suatu tugas dari perundang-undangan untuk mendapatkan atau memperoleh seluruh hasil legislatif dalam arti material. Adapun hasil dari fungsi ini tidaklah undang-undang dalam arti formil, melainkan dalam arti material, yaitu setiap peraturan dan ketetapan yang dibuat oleh pemerintah mempunyai daya ikat terhadap semua dan atau sebagian penduduk wilayah dari suatu negara. Selanjutnya ada asas-asas hukum administrasi negara. Yang pertama ada asas juridikitas atau Rechtmatigheid, yakni bahwa setiap tindakan pejabat negara tidak boleh melanggar hukum karena harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan. Yang kedua ada asas legalitas atau Wetmatigheid, yaitu di mana setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya, apalagi negara Indonesia adalah negara hukum. Maka asas legalitas adalah hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah. Yang ketiga adalah asas diskresi, yaitu kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri, tetapi tidak bertentangan dengan asas legalitas. Asas ini dibagi dalam dua bagian, yang pertama asas diskresi terikat dan yang kedua asas diskresi bebas. Asas-asas umum dalam rangka menciptakan pemerintahan yang layak atau AAUPL menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Dalam penyelenggaraan negara haruslah berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang layak, yaitu 1. Asas kepastian hukum, 2. Asas tertib penyelenggaraan negara, 3. Asas kepentingan umum, 4. Asas keterbukaan, 5. Asas proporsionalitas, 6. Asas profesionalitas, 7. Asas akuntabilitas. Hubungan hukum administrasi negara dengan ilmu lainnya. Hukum administrasi negara dengan tata negara. Pada hakikatnya, hukum tata negara menyinggung dasar-dasar negara daripada suatu negara, sedangkan hukum administrasi negara adalah mengenai pelaksanaan teknisnya. Hukum administrasi negara dengan hukum pidana. Hukum pidana dapat dipandang sebagai bahan pembantu bagi hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara dengan hukum perdata. Menurut Paul, sebagaimana yang dikutip oleh Victor Sitomorang, bahwasannya hukum administrasi negara dan hukum perdata yaitu sebagai hukum umum. Pandangan ini mempunyai dua asas. Yang pertama, suatu negara dan badan-badan hukum publik lainnya dapat menggunakan peraturan dari hukum perjanjian. Kedua, asas lex specialis derogat lex generalis, yang artinya bahwa hukum khusus mengesampingkan antara hukum umum, yaitu bahwa apabila suatu peristiwa hukum tersebut yang diatur baik oleh hukum administrasi negara maupun oleh hukum perdata sebagai peraturan hukum yang khusus, tidak diselesaikan berdasarkan hukum perdata sebagai hukum umum. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.